Salam jumpa dalam acara Bursa Interaktif. Pada kesempatan ini kita berjumpa dengan Profesor Dr. Arif Satria, Rektor IPB, yang masih sangat muda dan memiliki pengalaman yang banyak baik di dalam dunia aktivis maupun riset. Saya ingin mengucapkan selamat pada pagi hari tadi, Pak Rektor atau IPB ya, mendapat penghargaan dari CMO Biotrop ya, The Most Influential Contributor. Dan ini tentu saja sangat bersejarah bagi IPB untuk memberikan inspirasi pada universitas lain ya di seluruh Indonesia. Kalau tidak salah IPB ini dapat 100 besar ya dari QS 60 besar dunia. 60 besar ya, dari Grassroots University Ranking ya. Subjek ya, luar biasa ya. Jadi 60 besar IPB. Nomor 1 di Asia Tenggara, Bang. Nomor 1 di Asia Tenggara, wah luar biasa. Nomor 10 di Asia. 10 di Asia. Ya. Jadi sejak Pak Arif memimpin IPB atau sebelumnya? Eh, Perkembangannya. Ya, saya kira untuk di Asia Tenggara ini pertama kali. Oh luar biasa. Jadi pemirsa, IPB sudah menjadi semacam universitas rujukan ya di Asia Tenggara atau universitas lain di bidang riset dan penelitian. Bahkan di nasional nomor 1 ya. Nomor 1. Dari 15 besar ya. Nomor 1 dari 10 besar. Bukan dari 2000 perguruan tinggi di Indonesia. 2000 Dari seluruh yang perguruan tinggi di diteliti. Indonesia. Oh, 10 besar di seluruh perguruan tinggi. Nomor 1 di Nomor 1 di Indonesia kan IPB ya. untuk semua bidang. Pak Arif, apa sebetulnya cita-cita Anda waktu masa muda ketika tiba-tiba Anda bisa menjadi rektor IPB? Memang ada dari dulu tuh berminat jadi insinyur pertanian atau profesor ketahanan pangan, gimana Pak? Bisa diceritakan sedikit? Terima kasih, Bang. Jadi masih kecil saya itu dinamika cita-cita itu luar biasa, sangat tinggi. Ingin jadi atlet bulu tangkis. Oh, luar biasa. Sehingga saya juga disebut sebagai mantan calon atlet. Nah, Bidang apa? bulu tangkis. Oh, bulu tangkis. Nah, mantan calon atlet bulu tangkis. Itu dulu berprestasi, teman-teman saya sudah menjadi pelatnas dan sebagainya. Terus saya memutuskan untuk berhenti karena kecamatan dan sebagainya. Kemudian yang kedua, cita-cita berubah lagi, ingin jadi arsitek. Karena gara-gara ada paman saya menjadi arsitek. Kemudian cita lagi ingin menjadi dosen, gara-gara ada paman saya yang sukses menjadi dosen. Nah, jadi memang peran orang tua itu sangat besar sekali dalam menginspirasi kita sebagai anak tentang masa depan. Paling contoh itu memang role model. Jadi kalau anak kecil punya role model itu penting, itu orang tua mengenalkan role model pada anak. Siapa ini? Siapa? Dulu saya ketika misalnya nonton TV bareng, tau nggak itu? Itu namanya Akbar Tanjung. Siapa tuh Akbar Tanjung? Dia itu adalah tokoh HMI. Nah, dikenalkan. Dan itu mungkin tertarik sama HMI dulu mungkin. Karena bapak saya HMI juga. Jadi orang tua udah mulai HMI gitu. Iya. Ini makanya saya lihat Pak Arif ini banyak jaringan kan mulai dari berorganisasi ternyata. Ya betul. Ya. Dari SD, SMP, SMA. Pasti pernah ketua OSIS. Pernah ketua OSIS. Ketua OSIS ya. Ya. Di HMI apa yang paling tinggi jabatannya? Saya di HMI, di PBHMI. Di PBHMI juga. Pernah di cabang Bogor tentu. Ya, staf ketua di cabang, ketua komisariat, dari komisariat. Ya. Kemudian Korkom, cabang baru kemudian PBHMI. Luar biasa. Cuma Taufik gitu. Nah, jadi itu dunia aktivis itu, organisasi itu memang dari kecil orang tua yang mengarahkan agar dari sekarang harus banyak latihan memimpin, kemudian pentingnya pramuka pada waktu itu kan. Iya. Pramuka, kemudian ketua OSIS, latihan pidato, sama sekali saya nggak bisa bicara waktu itu. Itu latihan terus sampai SMA. Orang tua juga, itu penulis yang bagus. Ayo latihan nulis. Jadi saya belajar nulis dari kecil, dari SD. Jadi pemimpin Arif ini udah memang tumbuh dari sejak SD kayaknya ya. Mulai memimpin dari SD kelihatannya. Ya, ketua kelas dulu lah. Dan begitu Ketua ketemu kelas, ketua pramuka, ketua grup. karena kemampuan kepemimpinan juga dengan kemampuan akademik bertemulah dia sehingga Pak Arif tumbuh menjadi rektor, berkemampuan riset, tamat di luar negeri gitu ya.
Dan ini kan bisa jadi inspirasi bagi anak-anak muda lain ya. Anda sebagai profesor IPB, bagaimana Anda lihat perkembangan perguruan tinggi sekarang ini di antara perguruan tinggi yang mengembangkan riset yang paling utama di Indonesia sekarang, terutama untuk membangun kedaulatan pangan. Hanya IPB aja atau ada universitas lain? Saya kira semua perguruan tinggi orientasi ke sana. Cuma persoalan sekarang adalah memang tantangan kita di perguruan tinggi itu luar biasa. Kita ini selalu menganggap bahwa perguruan tinggi yang ada di Indonesia ini bersaing dengan sesama perguruan tinggi itu. Atau paling tidak kita bersaing dengan perguruan tinggi perguruan tinggi konvensional. Tapi sekarang itu sebenarnya peta persaingan bergeser. Kita ini bersaing bukan lagi dengan perguruan tinggi sama Indonesia atau perguruan tinggi yang di luar negeri, tapi kita bersaing dengan perguruan tinggi baru. Yang baru tumbuh maksudnya? Iya, baru tumbuh atau yang baru mengembangkan fakultas? Yang baru tumbuh yang itu bukan berasal dari lembaga pendidikan, seperti Google misalnya. Nah, itu masuk. Oh iya, Google sekarang ada Google Career Certificate. Iya. Beberapa tahun lalu Gojek hampir membuat university. Mungkin kita mungkin ada lagi namanya perguruan tinggi Alibaba, Bisa, Amazon, iya. Traveloka University yang itu sangat mungkin terjadi dan itu lebih apa namanya? Mereka bisa membaca tanda-tanda zaman dan mampu meng-create sistem kurikulum yang adaptif. Jadi kemungkinan ada universitas virtual mungkin gitu ya? Loh iya, virtual dan karena perkembangan Google ini ya? Iya, luar biasa. Digital ya? Nah, sehingga kalau kita tidak bergerak cepat untuk merespon perubahan, itu akan berat. Dengan tantangan-tantangan besar seperti itu, kira-kira langkah apa yang bisa IPB lakukan untuk pertama menjawab sistem perguruan tinggi kita untuk mengatasi misalnya bagaimana kedaulatan pangan kita bertumbuh ya, kemudian pengembangan hortikultura atau pengembangan produk-produk pertanian lain sehingga kita memiliki industri besar. Betul. Sebagai penopang pertumbuhan ekonomi ke depan ya. Nah ini kita nggak berharap penemuan riset dari Bappenas bahwa tahun 60 nanti desa habis, pertanian habis itu. Kita nggak bisa berharap ini jangan sampai terjadi ya. Ini hasil riset dari Bappenas. Nah itu gimana tantangan itu? Jadi begini, kita ini satu harus mereform kurikulum. Yang kurikulum itu reformasi kurikulum. Satu kita reform kurikulum, satu harus menghasilkan lulusan-lulusan yang memiliki soft skill yang kuat, tadi punya leadership yang kuat, entrepreneurship yang kuat, bisa kerjasama, bisa memahami masalah secara kompleks, bisa memecahkan masalah, bisa berkomunikasi, kreatif dan sebagainya. Tapi pada saat yang sama, kalau konteksnya adalah untuk pendidikan pertanian, ya dia harus mulai hands on dalam bidang pertanian sejak dini. Jadi mendekatkan kampus dengan dunia nyata itu satu strategi yang harus didorong. Sehingga apa? Sehingga satu, kampus juga mendapatkan input dari masyarakat, dari industri tentang isu-isu terkini di market, di lapangan. Nah, sehingga kita pun melakukan riset yang bisa memberikan solusi. Nah, pada saat yang sama, kita memang bisa memberikan satu solusi dari hasil-hasil inovasi kita untuk untuk menciptakan sebuah kondisi yang lebih baik untuk kondisi pangan ini. Nah, oleh karena itu saya sih di IPB terus mendorong, termasuk kita membangun Lembaga Kawasan Sains dan Teknologi. Apa kawasan? Lembaga Kawasan Sains dan Teknologi, LKST. Kawasan Sains dan Teknologi, oke. Nah, itu LKST itu adalah sebuah kawasan di mana industri dan kampus itu bertemu. Nah, kita ada. Tapi tentu industri produk pertanian ya? Produk pertanian. Oke. Produk pertanian. Nah, jadi dengan pertemuan itulah kemudian hilirisasi inovasi terjadi. Karena problem kampus di Indonesia dan di dunia ini adalah inovasi banyak dihasilkan kampus, tapi sulit untuk masuk pasar. Kenapa sulit masuk pasar? Satu, produk tidak kompatibel dengan impor, terhadap kebutuhan pasar. Kebutuhan pasar. Kedua, produk tidak kompetitif dengan produk-produk impor dan sebagainya. Tiga, ya memang kerjasama dengan industri juga tidak terlalu tertarik untuk memanfaatkan produk-produk inovasi perguruan tinggi. Karena apa? Karena ya tadi dianggap atau mungkin kita ini kan kadang-kadang ada problem merasa inferior. Jadi merasa inferior karena apa? Karena seolah-olah kalau produk dalam negeri itu selalu jelek dan sebagainya. Padahal kita ini bisa menghasilkan produk-produk yang luar biasa. Apa memang perlu ada affirmative action dari kebijakan pemerintah untuk mendukung
statement-statement oleh profesor tadi? Pemerintah sudah memberikan ekosistem yang bagus. Pertama, memberikan tax reduction. Jadi perusahaan-perusahaan yang kerjasama dengan perguruan tinggi, maka dia akan mendapatkan keringanan pajak. Itu bagus, ya. Nah, sekarang ada lagi kedai reka. Itu bagus sekali untuk mempertemukan antara industri dengan Pasar, industri dengan perguruan tinggi. tinggi tinggi. Nah, jadi sekarang seperti IPB sudah inovasi-inovasi dimasukkan dalam platform itu, nanti industri akan melihat mana yang cocok, kemudian ketika ada perkawinan di platform itu, nanti kita dapat insentif dari pemerintah. Itu sebenarnya pemerintah sudah bagus. Dan sekarang industri sudah mulai. Nah, maksud saya begini, APBD salah satu misalnya kebijakan keuangan membackup IPB untuk seperti mengembangkan kawasan teknologi and science tadi loh. Iya. Itu udah ada nggak afirmatifnya? Ada. Misal BUMN menurunkan keuangan supaya lebih luas gitu. Betul, jadi memang sebenarnya pemerintah sudah memberikan afirmasi. Afirmasi yang diberikan kepada kita sekarang ini kan berupa dana dari pemerintah. Ini dalam 2 tahun ini kita dapat alhamdulillah. Cukup besar? Ya, saat ini ada 100 miliar, mungkin tahun depan ada lagi 200 miliar. Cukup memang 100 miliar untuk melihat. Belum cukup. Menurut saya perlu 10 triliun, 20 triliun itu. Ya, memang kalau kita ingin cepat Iya. untuk bisa berkembang secara eksponensial, ya butuh dana yang besar. Kita mesti cepat. Karena kita akan digerus habis oleh produk pertanian luar nanti kalau kita Betul. tidak mempercepat kebijakan pertanian melalui Institut Pertanian Nah, Bogor. sekarang kita juga sama, Bang. Kita sekarang lagi menyiapkan satu kawasan di Jonggol, punya IPB, namanya IPB West Java Innovation Valley. Berapa hektar? 250 hektar. 20. 250. Alhamdulillah, besar. Nah, Lumayan. jadi itu sebuah konsep yang kita dorong. Disitulah satu kegiatan riset ada, kedua kegiatan pendidikan ada, tiga kegiatan pembelajaran petani ada, keempat bisnis, kelima wisata. Cocok. Cocok sekali itu. Nah, itu, wisata. Jadi ada integrasi gitu ya. Integrasi gitu. Pendidikan, praktek mahasiswa, penelitian. kemudian penelitian, ada produk pertanian, sekaligus wisata. Wisata dan Dan itu pembicaraan sesuai petani. dong kebijakan pemerintah Gerakan Nasional gemar barang sendiri itu loh. Nah, Berarti cocok. jadi kita harapkan petani-petani yang ingin belajar tentang pertanian datang ke kawasan itu. Itu kita akan menyediakan pusat pendidikan dan kemudian itu sekaligus sebagai tempat untuk hilirisasi inovasi-inovasi Iya, kita. iya, iya. Kita punya banyak varietas. IPB punya lebih dari 60 varietas unggul. Sekarang ini. Sekarang itu ada pepaya, ada padi yang Sekarang bisa parong lagi berkembang. Ya, Apa porang? porang, ada Porang, iya. produktivitas yang sampai 11 ton per hektar. Kedelai kita punya mekanisme teknik budidaya yang lebih bagus. Kalau nasional 1,5 ton per hektar, kita bisa 4,5 ton per hektar, 3 kali lipat. Iya, betul. Jadi sebenarnya inovasi-inovasi di perguruan tinggi sudah banyak. Ini problemnya adalah bagaimana kita ini bisa itu dirasakan oleh masyarakat, dirasakan oleh industri. Sehingga tahun ini saya itu memfokus bagaimana agar inovasi-inovasi yang banyak itu di IPB bisa benar-benar termanfaatkan oleh masyarakat dan industri. Apakah selama ini untuk melaksanakan mimpi ya, IPB Dreaming itu kemarin kan ketemu dengan Pak Jokowi, Ya, ini Profesor Arif betul. ya, Ya, membicarakan kebutuhan yang besar, bukan 100 miliar itu, tapi kita perlu 23 triliun untuk mengembangkan pertanian. Ya. Sementara untuk pertahanan kita sampai 200 triliun gitu kan, betul. padahal perang masih lama gitu kita. Tapi sebetulnya kita perlu uang banyak kan untuk pengembangan produk pertanian. Betul. Sebenarnya dulu Soekarno bilang pada awal mau mendirikan Fakultas Pertanian di UI ya, tahun 27 April, dia bilang pangan itu hidup mati bangsa kita katanya. Betul. Pertanian itu ada tulang punggung kita, bangsa kita. Ya. Makanya petani sukuh guru itu Indonesia. Ya. Nah, apa yang telah dilakukan oleh IPB terhadap petani-petani ini sekarang ini? betul. Oleh karena itu, Apakah ada asesmen, apakah ada nah itulah. Tadi Innovation Valley itu adalah satu kawasan yang dimana petani bisa belajar di situ. Nah, sekarang yang sudah berjalan, kita memiliki namanya Agribusiness Technology Park. Itu di belakang kampus Darmaga. di sini? Darmaga. Darmaga, Nah, disitulah ada petani-petani lingkar kampus yang mendapatkan bimbingan dari IPB. Apa yang pernah saya datangi waktu itu? Ya, betul. Oh, luar biasa itu. Benih dari IPB. Untuk contoh ya. Dampingan teknologi, kemudian mereka jual ke IPB Iya. dengan harga bisa
30% lebih mahal dari harga pasar, Ah, dan kemudian kita salurkan ke 30 supermarket yang ada di Jabodetabek. sudah ada sekarang ini. Sudah ada, Oh, udah jalan. biasa, udah mulai. Artinya apa? Artinya keberadaan IPB itu sudah memberikan manfaat untuk petani-petani lingkar kampus khusus untuk sayuran Iya, dan buah. Oh ya itu lumayan kan. Kemudian satu lagi di Sukamantri, nanti Bang Bursa harus lihat Sukamantri. Sukamantri di mana? Di apa namanya? Di Kabupaten Bogor. Di Bogor juga Ah. itu kita ada sekitar 60 hektar. Boleh. Nah, di kawasan Sukamantri itu ada 120 petani binaan kita Oh, yang ada di sana. oke. Kita bimbing. Sekarang mereka sudah ekspor. Hmm. Satu pot ini harganya bisa 80 juta. Satu pot ini. Iya, ada yang 100 juta, ada 50 juta. Gaji rektor kalah. Iya. Iya. Itu. Jadi artinya apa? Kita berusaha membuat petani-petani yang ada di lingkar kampus ini bisa sejahtera, Iya, iya. happy, sejahtera, dan kemudian mau bertahan di bidang pertanian. Jadi itu saya kira hal yang harus terus kita dorong agar kita memberikan added value untuk para petani-petani yang ada di sini. Nah, ke depan kita berharap kampus-kampus yang ada di Indonesia itu juga punya pola yang sama, di mana ada learning center, pusat-pusat pembelajaran yang memiliki satu fungsi pendidikan, fungsi penelitian, Penelitian dan pengabdian masyarakat. iya, tapi juga fungsi bisnis. Yaitu salah satu Tadi pengabdian ke bisnis. menyalurkan barang-barang petani Ya. ke pasar-pasar modern, dan kemudian yang terakhir ya mau tidak mau memang itu harus dikelola secara bisnis. Sementara banyak pengamat pendidikan mengatakan tridharma perguruan tinggi kita nggak berjalan maksimal kan, pendidikan Ya. nggak berjalan maksimal ya, Ya. penelitian juga kurang, apalagi pengabdian masyarakat. Ya. Pengabdian masyarakat termasuk tadi kan bisnis kan. Betul. Kebutuhan bisnis Jadi pengabdian itu. masyarakat kita memberikan ya mendampingi petani, Ya. mendampingi para nelayan. Kita juga punya program sekolah peternakan rakyat. Sekarang Itu ini udah di 12 provinsi. sudah ada di 12. 12 provinsi di 23 kabupaten. Itu kita mengkonsolidasi para peternak-peternak kecil-kecil. Nah, sehingga mereka bisa terkonsolidasi dengan baik dan bisa meningkatkan produktivitas peternakannya. Dan ini sekarang sudah diadopsi oleh berbagai kabupaten. Saya tadi pagi ketemu dengan Bupati Gorontalo, sarapan. Gorontalo akan mulai mengembangkan sekolah peternakan rakyat ala IPB. Nah, itu jadi pola kita bagaimana inovasi sosial harus kita dorong agar apa? Agar bisa memberikan manfaat untuk petani. Tapi lebih penting lagi adalah kita punya namanya One Village, One CEO. Proses percepatan transformasi pertanian itu harus lebih kencang lagi, khususnya dengan teknologi-teknologi Oke, terbaru. ini kan soal transfer ini Ya. perlu ini. Apa Oke. tantangan terberatnya? Ya, tantangan terberatnya satu, ini soal teknologi. Ya. Nah, soal teknologi ini, kita ini kan sekarang eranya sudah berubah. Tidak bisa lagi dengan teknologi cara lama. Dulu kalau orang mau ingin tahu penyakit tanaman, ambil daunnya, bawa ke lab, butuh waktu 1 minggu, ketahuan Sekarang pakai penyakitnya apa. digital aja. Sekarang pakai ini, cepat Digital ya, ketahuan. luar biasa. Jadi Bang Bursa nggak perlu nyium-nyium durian lagi nih, Iya, matang benar, apa enggak langsung. ini, pakai ini, tek, langsung Itu matang. sudah ada aplikasinya. Sudah ada Luar IPB. biasa.